Ya, saudara, vaksinasi peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni ini kami masih akan hadirkan untuk Anda. Eh, Oke, peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, saudara, menjadi momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat akan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Berangkat dari semangat inilah, maka ada komunitas Indonesia Lawan Libas COVID-19 atau disingkat Kill COVID yang mengajak masyarakat untuk berjuang bersama melawan COVID-19, berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satunya dengan mendukung program vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Dan sesaat lagi kami akan berbincang, saudara, dengan pihak dari Kementerian Kesehatan. Ada PLT Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Bapak Maksi Rondonuwu, yang sudah bergabung untuk Sapa Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Maksi. Sekali lagi kami memang masih akan menghadirkan perbincangan mengenai perkembangan vaksinasi di Indonesia, termasuk dengan memanfaatkan momentum Hari Kelahiran Pancasila pada 1 Juni 2021 kali ini. Dan ada program vaksinasi Pancasila yang dilakukan atau didukung oleh banyak, kami menyebutnya komunitas ataupun relawan yang mendukung pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Untuk kesempatan ini kami sebetulnya mengundang pelaksana tugas Dirjen P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Kementerian Kesehatan, Bapak Maksi Rondonuwu, untuk menyampaikan perkembangan vaksinasi di Indonesia, serta salah satu dari organisasi yang terlibat dalam percepatan vaksinasi di Indonesia, ada Ketua Umum Kill COVID, Bapak Adarta Ongko Saputra. Memang masih kami coba terus untuk hubungi, masih ada sedikit masalah teknis untuk menghubungi Pak Maksi dan juga Pak Adarta. Tapi kami sampaikan kembali bahwa untuk memperingati Hari Lahir Pancasila kali ini ada sekitar 5.000 warga pralansia. Nanti kita akan jelaskan apa ini warga pralansia, atau secara umum adalah menjelang usia 50 tahun atau 50 tahun yang akan divaksinasi. Program ini digagas komunitas-komunitas, salah satunya adalah Kill COVID-19. Dan tepat pada hari ini, 1 Juni 2021, vaksinasi akan menyasar 5.000 warga yang berusia 50 tahun ke atas. Dan sekarang kami sudah terhubung dengan Bapak Adarta Ongko Saputra, Ketua Umum Kill COVID, salah satu penggagas dari apa yang kita sebut sebagai vaksinasi Pancasila. Pak Adarta, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam sehat nih ya. Salam sehat, Pak, dengan Bayu di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Terima kasih waktunya. Ya. Pak Adarta, jelaskan sedikit, Pak, vaksinasi Pancasila ini event seperti apa dan mengapa kemudian digagas oleh teman-teman di Kill COVID-19, Pak Adarta? Oke, jadi kita pada hari yang berbahagia ini kita memperingati Hari Lahir Pancasila, ya, karena kita menganggap bahwa Pancasila itu dilahirkan oleh para pahlawan, saya boleh menyebut para pahlawan, yang memiliki semangat yang ingin supaya seluruh bangsa Indonesia itu sehat, ya, sehat lahir batin. Jadi semangat Pancasila ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita semua bangsa Indonesia harus sehat. Jadi segala sesuatu yang mencoba atau menghambat atau menghalangi atau merusak kesehatan
bangsa dan negara, maka kita harus berjuang untuk melawannya. Oke. Nah, kira-kira ini dasar pemikirannya, Bayu. Iya, oke. Nah, jadi ini teman-teman di komunitas lawan libas COVID-19 yang kemudian disingkat menjadi Kill COVID ini memang berupaya untuk mendukung percepatan vaksinasi ya. Begitu tujuannya juga ya? Ya, betul. Iya, Pak Darta ya. Jadi kita tahu bahwa jumlah orang yang divaksin masih sangat rendah persentasenya, khususnya untuk para lansia. Sehingga ini kami berjuang sedapat mungkin untuk membantu pemerintah bagaimana caranya kita bisa vaksinasi para lansia supaya bisa selesai secepat mungkin. Kita berdoa semoga kondisi pandemi ini bisa berakhir. Amin. Lebih cepat. Ya. Nah, dalam rangka itu apa saja kegiatan yang sudah dilakukan sejauh ini, itu perkembangannya seperti apa dari awal sampai sekarang? Sudah di kota mana? Apakah hanya Jakarta, Pak Darta? Sementara Kill COVID berada di 17 provinsi, lebih dari 25 kota. Kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan vaksinasi. Seperti di kota Surabaya, saya ingin menyapa sahabat di Surabaya, Kill COVID Surabaya, Bandung, Jogja, kita ada juga di Balikpapan, Medan, Palembang, Manado, ada sampai ke ujung NTT. Nah, mungkin pagi hari ini bisa bersama kita. Kami belum sampai ke Papua, ya. Mudah-mudahan akhir bulan Juni kita akan menuju ke Papua juga. Oh, bukan main, Pak. Mudah-mudahan bisa terus berjalan pelan tapi pasti nih teman-teman di komunitas Kill COVID ini bisa terus membantu pemerintah. Pak Darta, saya coba sapa Pak Maksi Rondonuwu ya, PLT Dirjen P2P Kementerian Kesehatan. Pak Maksi, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, dengan Bayu, Pak. Terima kasih sudah bisa bergabung sekarang. Pak, barusan saya ngobrol nih sama Pak Adarta dari Kill COVID-19, komunitas yang punya tujuan membantu pemerintah mempercepat tercapainya herd immunity. Nah, sebetulnya harapan-harapan seperti ini apa yang diharapkan dari pemerintah, Pak? Kalau bisa mewakili Kementerian Kesehatan yang selama ini kan memang berada di depan untuk soal vaksinasi. Komunitas-komunitas seperti ini banyak ya, Pak Maksi? Silakan, Pak. Ya, Pak Bayu, saya kira komunitas yang seperti Kill COVID memang kita mulai banyak yang berpartisipasi di dalam percepatan vaksinasi. Ya, saya kira juga percepatan vaksinasi ini merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah maupun swasta. Dan harapan kami tentu dengan memulainya vaksinasi di pralansia ini di atas 50 tahun yang sudah kami edarkan, pemerintah sudah edarkan surat, ini akan mempercepat percepatan vaksinasi menuju herd immunity. Kami harapkan ini akan bergulir terus, di mana kita memproteksi angka-angka kematian yang sangat tinggi pada lansia, di atas 50%, dan pralansia itu sekitar 35% meninggal ya, terutama yang di atas umur 50 tahun kalau kena COVID ya. Sehingga kami memprioritaskan ini untuk pralansia juga untuk mendapat prioritas dalam vaksinasi. Ya, kita dengar itu Pak, dan banyak komunitas seperti Kill COVID salah satunya yang juga mendahulukan tadi mengatakan atau bercerita kepada kami, kepada para lansia terutama yang masih terus dikejar. Pak, mumpung ketemu Bapak nih ya Pak Maksi, masyarakat kan sekarang saat ini masih terus mempertanyakan, sebutnya ada keraguan lah terhadap salah satu merek vaksin AstraZeneca nih Pak.
masih ada ragu-ragu kalau mengenai AstraZeneca. Padahal sekarang AstraZeneca lah yang sekarang sedang ada stoknya dan digunakan untuk vaksinasi dimanapun. Ya, baik. Keyakinan seperti apa yang bisa Pak Maksi sampaikan dan upaya-upaya pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa AstraZeneca aman, Pak? Silakan Pak Maksi. Baik, saya kira ini perlu juga edukasi yang terus-menerus. Betul. Untuk kita lebih menjelaskan sedetail mungkin ke masyarakat, tentu peran juga daripada semua pihak termasuk teman-teman media untuk dapat memberikan edukasi yang penting bagi masyarakat. Sehingga kami terus berkolaborasi dengan pihak swasta dan tentu tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan penjelasan edukasi kepada masyarakat terkait dengan vaksinasi. Vaksinasi jenis apapun, itu harus kita jelaskan. Ya, masyarakat yang masih ragu-ragu, terutama dengan AstraZeneca, itu saya kira penting sekali bahwa kita harus menjelaskan ke masyarakat secara terbuka bahwa pemerintah juga mengambil atau membeli vaksin dari luar itu tentu sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh WHO dan juga sebelum digunakan dievaluasi lagi oleh Badan POM dan baik keamanan maupun efikasinya. Efikasinya yang kami harapkan itu harus di atas 70%. Dan juga tentu pihak-pihak yang lain seperti MUI itu juga sudah mengeluarkan sertifikat terkait dengan jenis vaksin yang kita gunakan yang saat ini. Untuk kehalalannya ya Pak Maksi ya? Ya, untuk kehalalannya. Ya. Khusus AstraZeneca kan MUI sudah mengeluarkan itu dalam bentuk sertifikat MUI dan mubah, artinya boleh digunakan. Iya, oke. Jadi harusnya masyarakat yakin dan tidak perlu ragu ya Pak Maksi. Mudah-mudahan ini semua adalah baik untuk kita semua. Pak Maksi, Juli adalah target dari pemerintah agar mencapai sekitar 70 juta penduduk divaksinasi. Perkembangan dari stok vaksin, Pak, yang dikirim dari luar negeri tentunya ini bagaimana saat ini? Cukup on the right track begitu untuk kemudian mempercepat pencapaian target 70 juta penduduk pada Juli nanti, Pak Maksi? Ya, benar sekali Bayu, untuk vaksinasi yang kita lakukan memang di bulan Juni ini kita tahu tahap pertama dan kedua untuk nakes, tenaga kesehatan dan vaksinasi lansia dan pelayan publik itu dengan jumlahnya itu 40 juta. Itu kita harus selesaikan pada bulan Juni ini. Kalau dengan dosis 2 itu bisa di atas 50 juta kita selesaikan, mendekati 60 juta. Terkait dengan vaksin ya, yang sudah didatangkan dari berbagai upaya pemerintah melakukan diplomasi, bukan cuma Kementerian Kesehatan, di dalamnya Kemenlu, BUMN, dan juga Menko Perekonomian. Ini sudah menunjukkan bahwa sampai bulan Juni kita punya stok vaksin itu 60-an juta. Nanti mulai bulan Juli sampai dengan Desember, ini yang titik kritis ada di sini. Vaksin kita justru 65% ada di bulan Juli sampai Desember. Nah, oleh karena itu, karena dosis vaksin lebih banyak di bulan Juli Desember, maka percepatan vaksinasi itu harus kita kejar mendekati 1,3 sampai 1,5 juta per hari. Saat ini kita sudah 500.000 lebih per hari. Nah, kita harapkan di bulan Juni ini kita akan kejar sampai 1 juta per hari. Baik. Pak Maksi Rondonuwu, terima kasih informasinya dan terus menambah keyakinan kita semua masyarakat untuk bisa divaksinasi karena kita ingin mencapai herd immunity sebagai salah satu cara untuk mengatasi pandemi. Pak Adarta Ongko Saputra, Pak, terima kasih juga cerita-ceritanya. Salam sama seluruh teman-teman dari komunitas. Sukses ya Pak untuk acara vaksinasi Pancasilanya. Jadi inilah yang kita lihat saling mendukung antara masyarakat dengan pemerintah untuk mempercepat herd immunity.
Semoga semuanya berjalan lancar menuju ke herd immunity yang kita harapkan. Pak Adarta, Pak Maksi, sekali lagi terima kasih untuk obrolan kita. Singkat tetapi mudah-mudahan menggambarkan apa yang kita lambangkan sebagai Hari Pancasila ini kan Pak. Selalu kita bekerja sama untuk mencapai sesuatu di Indonesia. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kami masih akan hadirkan informasi lainnya. Masih berkaitan dengan vaksinasi Pancasila. Kami sampaikan laporan langsung dari pelaksanaannya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kami segera kembali.